Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Lukiana, biasa dipanggil Dina. Nah, sekarang mari kita buka video ini dengan mengucapkan bismillah, atau kita bisa berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang kelas 9, yaitu chapter 2 yang berjudul Let's Live a Healthy Life. Nah, kira-kira di sini teman-teman tahu nggak sih Let's Live a Healthy Life itu seperti apa? Nah, Let's Live a Healthy Life adalah ajakan untuk membuat atau mewujudkan pola hidup yang sehat. Nah, jadi kira-kira teman-teman pernah nggak ketika ada teman kalian yang sakit, ya kan? Terus abis itu, setelah itu, ketika di luar, kalian bertemu dengan teman kalian. Nah, ketika kalian bertemu dengan teman kalian, ternyata teman kalian itu pucat. Pasti kalian bakalan bilang, sebaiknya kamu di rumah saja, karena agar cepat sembuh atau supaya cepat sembuh, gitu. Nah, bahasa Inggrisnya berarti you should stay at home so that you can get well soon. Nah, jadi di chapter ini ada dua purpose. Nah, purpose yang pertama yaitu to state the purpose or intention to do something. Jadi, tujuan yang pertama atau tujuan yang akan kita capai yang pertama dalam chapter ini adalah untuk menyatakan tujuan atau niat untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk menyatakan tujuan dan niat untuk melakukan sesuatu itu ada 3 kata yang bakalan kita gunakan, yang akan kita gunakan. Nah, kata yang pertama yaitu so that, yang kedua to, yang ketiga in order to. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih so that, to, dan in order to itu seperti apa, digunakan untuk apa, fungsinya apa, kemudian apa sih perbedaannya gitu. Nah, jadi yang pertama, so that artinya sehingga atau supaya. Nah, so that ini biasanya digunakan bertemu dengan subjek. Jadi setelah kata so that, kemudian subjek. Nah, yang kedua kata to atau untuk artinya ya. Nah, to di sini bertemu dengan verb 1 atau kata kerja pertama. Contoh kata kerja pertama itu adalah go, kemudian eat, kemudian walk, seperti itu. Jadi kata kerja asli atau kata kerja murni, tidak ditambahi. Kalau go, kalau subjeknya she berarti kan goes, seperti itu. Jadi yang kita gunakan itu kata kerja pertama. Nah, yang ketiga in order to, meaningnya atau artinya yaitu supaya. Dan in order to ini bertemunya juga sama seperti itu, verb 1 gitu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh dari so that. Contohnya, she studies hard so that she can get a good score. Nah, di situ ada kata so that, kemudian bertemu dengan kata she. She studies hard. Dia belajar dengan giat. So that, supaya she can get a good score, supaya dia mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kalau kita gabungkan dengan let's live a healthy life, itu kita bisa menggunakan contoh so that seperti ini kalimatnya. She goes to hospital so that she can check her condition. Artinya, dia pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya. Nah, contoh yang kedua menggunakan kata to. I asked her to get the answer. Saya bertanya kepada dia untuk mendapatkan jawaban. Itu artinya untuk kan. Nah, jika kita menggunakan konteks let's live a healthy life, maka contoh menggunakan kata to yaitu Sisti goes to drugstore to buy some medicine.
Sisti pergi ke toko obat untuk membeli beberapa obat. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu in order to. Yuda opens the window in order to get a fresh air. Yuda membuka jendela supaya mendapatkan udara segar. Nah, in order to bertemu dengan verb 1 ya. Get itu verb 1. Nah, contohnya yang lain yaitu seperti ini. Rika goes to the hospital in order to check her stomach because she feels that her stomach is getting some trouble. Jadi Siska pergi ke hospital atau rumah sakit untuk mengecekkan perutnya karena dia merasa perutnya mendapatkan masalah gitu atau sedang mengalami masalah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke mini dialog menggunakan kata to. Ya, kita menggunakan kata to dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh di sini kita menggunakan percakapan antara Andi dengan Bagus. Andi berkata, "Hey, where do you want to go?" Kemudian Bagus menjawab, "I want to go to Canton." Kemudian Andi bertanya lagi, "May I join?" Dan Bagus menjawab, "Of course." Tentu, gitu kan? Kemudian Andi bertanya lagi, "May I ask?" Andi menjawab, "What for?" Maksud saya Bagus menjawab, "Yes, please." Kemudian Andi bertanya, "What for do we eat much food?" Kemudian Bagus menjawab, "To get full on our stomach." To get full on our stomach. Di situ, to meaningnya untuk membuat perut kita menjadi kenyang, gitu. Nah, kemudian next ke mini dialog menggunakan kata so that. Di situ ada percakapan antara Zuma dan Diki. Oke, dari Zuma dulu ya yang berbicara. "Are you busy?" Kemudian Diki menjawab, "I am writing the note now." Saya sedang menulis catatan sekarang. Kemudian Zuma bertanya lagi, "What should you write the note for?" Buat apa sih kamu menulis catatan? Kemudian Diki menjawab, "So that I can read the note for study." Supaya saya bisa membaca catatan tersebut untuk belajar. Nah, so that di situ menyatakan supaya. Oke. Nah, itu tadi adalah materi tentang so that, in order to, sama to. Nah, mereka bertiga itu termasuk dalam cara atau kata yang digunakan untuk menyatakan tujuan atau niat untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari 3 kata ya. Yang pertama so that, kemudian to, dan in order to. Nah, so that di sini artinya adalah sehingga atau supaya. Kemudian yang to artinya untuk, dan yang ketiga in order to artinya supaya. Jangan lupa kalau so that dia bertemu dengan subjek ya, bertemu dengan subjek. Tidak bisa so that bertemu langsung dengan verb. Tidak bisa. Kalau kalian inginnya langsung menggunakan verb, berarti pakainya kata in order to atau to. Nah, kemudian untuk tugas, karena kita sudah mempelajari ya, jadi saya akan memberikan tugas. Nah, tugas yang saya berikan adalah kalian membuat sebuah mini dialog percakapan antara 2 orang, terserah namanya kalian menggunakan nama siapa. Kemudian buatlah dialog tersebut dengan menyertakan kata in order to, so that, atau to. Kalian pilih salah satu, kemudian buatlah mini dialog menggunakan salah satu kata tersebut. Nah, setelah itu kalian tulis di Word. Ketik di Word, kemudian kirim ke Drive. Disimpan di Drive gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian membuat mini dialog tersebut dalam Microsoft Word, kemudian saya meminta kalian untuk merecord
merecord dengan cara membaca dialog tersebut. Seperti yang telah saya peragakan sebelumnya, saya membacakan dialog tersebut, kemudian saya meminta kalian untuk membaca dialog buatan kalian sendiri, kemudian kalian simpan di Google Drive. Setelah itu, linknya silakan kirim ke saya. Nah, mungkin untuk materi kali ini sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.